Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi seni rupa kelas 8 semester 1 pada pembelajaran kurikulum merdeka. Baik, adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan ini, yang pertama, menggambar perspektif dengan satu titik hilang. Kedua, menggambar perspektif dengan dua titik hilang. Yang ketiga, memperbesar gambar dengan skala atau grid. Yang keempat, menggambar ilustrasi. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu menggambar perspektif dengan satu titik hilang. Adapun pengertian tentang menggambar. Menggambar atau drawing adalah kegiatan manusia untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan dialaminya, baik mental maupun visual, dalam bentuk garis dan warna. Menggambar juga bisa disebut proses mengungkapkan ide, angan-angan, perasaan, pengalaman dengan menggunakan jenis peralatan menggambar tertentu. Kata perspektif diambil dari bahasa Itali prospettiva yang berarti gambar pandangan. Menggambar perspektif disebut pula menggambar proyeksi sentral. Sementara proyeksi sentral yaitu cara memandang benda berdasarkan kemampuan jarak pandang mata. Menggambar perspektif proyeksi diwujudkan garis bantu, dan sentral diwujudkan dengan titik hilang. Dengan demikian, menggambar perspektif merupakan cara memandang benda berdasarkan kemampuan jarak pandang mata. Adapun kaidah perspektif. Yang pertama, gambar perspektif satu titik hilang digunakan untuk menggambar benda yang bidang datarnya sejajar dengan garis horizon. Kedua, perspektif satu titik hilang sebagai acuan disebut dengan one point perspektif atau linear perspektif. Ketiga, semua garis yang tidak sejajar dan tegak lurus dengan garis horizon akan bertemu di satu titik, yaitu titik hilang. Yang keempat, garis-garis yang tegak lurus dengan garis horizon digambar tetap tegak lurus. Adapun kosakata dalam pembahasan materi ini, yang pertama, perspektif, yaitu menggambar berdasarkan kemampuan jarak pandang mata manusia. Garis horizon adalah garis mendatar sebagai tanda batas kemampuan pandang mata manusia. Pengertian titik hilang yaitu titik lenyap, titik batas kemampuan pandang mata manusia yang berfungsi sebagai titik sentral. Sedangkan garis proyeksi adalah garis bantu yang digunakan dalam menggambar perspektif dari objek ke titik sentral. Pembelajaran perspektif banyak melibatkan hukum fisika, karena itu banyak berhubungan dengan alam. Pengetahuan tentang gejala-gejala fisika terutama berkaitan dengan penginderaan mata. Misalnya, tentang bagaimana penampakan suatu benda atau objek yang dilihat dari jarak jauh. Bagaimana penampakan suatu benda yang dilihat dari jarak dekat. Bagaimana penampakan beberapa benda yang berjejer dan dilihat dari jarak tertentu. Bagaimana jarak pandang berpengaruh pada penampakan warna benda, dan sebagainya. Semua pengetahuan dan pernyataan di atas berhubungan dengan gejala perspektif. Kata kuncinya adalah jarak pandang atau jarak objek dengan mata atau jauh dekat. Dalam menggambar perspektif ada garis cakrawala yang muncul disebabkan mata kita, atau kalau foto berarti lensa kamera tak mampu menangkap penampakan benda. Hal tersebut disebabkan oleh jarak benda dengan mata kita sangat jauh. Perhatikan gambar di atas. Gambar tersebut merupakan konsep garis horizon dan titik hilang, dan itu merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam menggambar perspektif. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama ini merupakan gambar perspektif bangun balok dengan satu titik hilang. Gambar yang kedua merupakan gambar perspektif bangun balok dengan satu titik hilang. Perhatikan gambar yang kedua. Gambar tersebut bisa dikatakan sebagai gambar mencemuk. Kenapa? Karena melebihi dari dua gambar.
atau melebihi 2 balok. Gambar bangun majemuk adalah gambar benda yang terdiri dari 2 atau lebih dalam satu bidang gambar, dan masing-masing bangun memiliki perspektif sendiri. Nah, itu makanya dikatakan pada gambar kedua itu gambar majemuk. Kita lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu menggambar perspektif dengan 2 titik hilang. Perspektif 2 titik hilang adalah teknik menggambar objek dengan menggunakan 2 titik hilang yang terletak berjauhan di ujung kanan dan kiri garis horizon. Perspektif dengan 2 titik hilang digunakan untuk menggambar perspektif objek yang memiliki kelompok bidang datar yang tidak sejajar dengan garis horizon. Objek yang bidang datarnya tidak sejajar dengan garis horizontal selalu membentuk sudut dengan garis horizon. Ada 3 jenis sudut pandang mata dalam gambar perspektif, yaitu yang pertama, sudut pandang mata burung, yaitu sudut mata terhadap objek gambar yang berada di bawah garis horizon, sehingga seolah-olah orang mengamati objek seperti burung yang berada di atas objek. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa pandangan kita itu dari atas, makanya disebutkan sudut pandang mata burung. Yang kedua, sudut pandang mata normal, yaitu sudut mata terhadap gambar yang berada di ketinggian sekitar garis horizon. Ini artinya kita berdiri di atas tanah dan melihat kejauhan dengan datar atau dengan normal, sehingga objek berada pada posisi sama tinggi dengan orang yang mengamati. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita lanjutkan yang ketiga, ada sudut pandang mata katak, yaitu sudut mata terhadap objek yang berada di atas garis horizon, sehingga orang yang mengamati seakan-akan melihat objek berada di atas, sementara orang yang mengamati seperti seekor katak berada di bawah. Ada beberapa istilah lain digunakan untuk sudut mata kata ini, antara lain sudut mata kucing, sudut mata cacing, dan sebagainya. Adapun jenis kertas yang tepat untuk menggambar perspektif adalah kertas yang memiliki permukaan halus dan kuat seperti kertas manila. Sementara jenis pensil yang sesuai untuk menggambar garis-garis proyeksi perspektif adalah jenis pensil keras, biasanya itu adalah pensil H, hingga pensil sedang HB. Untuk menggambar objek, gambar setelah proses perspektif selesai dapat dipertebal dengan pensil lunak, yaitu menggunakan jenis pensil B yang bersifat pekat. Adapun kaidah dasar perspektif 2 titik hilang. Yang pertama, bidang datar objek tidak sejajar dengan garis horizon sehingga membentuk sudut. Yang kedua, garis yang tegak lurus dengan garis horizon tetap digambar tegak lurus. Yang ketiga, semua perspektif ditarik garis proyeksi kedua titik hilang. Fungsi titik hilang pada perspektif 2 titik hilang tidak sebagai titik sentral atau central point, namun sebagai titik proyeksi. Konsep perspektif garis dengan 2 titik hilang. Perhatikan gambar. Gambar di atas merupakan cara menggambar perspektif garis menggambar perspektif bidang. Ada perbedaan menggambar perspektif garis dengan 1 titik hilang dengan 2 titik hilang. Pada gambar perspektif 2 titik hilang, proyeksinya ke 2 titik. Selain bidang datar, objek selalu membentuk sudut terhadap garis horizon. Kunci menggambar perspektif bidang dengan 2 titik hilang adalah bahwa semua garis datar objek tidak sejajar dengan garis horizon atau membentuk sudut terhadap garis horizon. Pada dasarnya, langkah yang harus dilakukan dalam menggambar perspektif 1 titik hilang dengan 2 titik hilang hampir sama. Kalaupun ada perbedaan, ada pada jumlah titik hilang. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu memperbesar gambar dengan skala atau menggunakan grid. Menurut KBBI, skala adalah perbandingan ukuran besarnya gambar dan sebagainya dengan keadaan yang sebenarnya. Teknik paling populer memperbesar dan memperkecil gambar secara manual adalah dengan bentuk grid.
Grid berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti jaringan. Cara kerja grid dalam proses pembesaran atau pengecilan gambar ini sangat sederhana, yaitu kita tinggal meniru detail gambar pada setiap bujur sangkar grid tersebut. Istilah perbandingan ukuran diwujudkan dalam bentuk skala, atau dalam kalimat lain dikatakan skala adalah perbandingan ukuran dua benda atau lebih. Adapun langkah-langkah menyalin objek gambar dengan grid adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih objek gambar atau foto atau peta yang akan diperbesar. Yang kedua, buat garis-garis lurus horizontal atau mendatar dalam jarak yang sama atau beraturan sesuai keinginan pada objek gambar. Buat pula garis-garis vertikal atau tegak berjajar dari atas ke bawah dengan jarak yang sama dengan garis-garis horizontal pada area objek gambar yang sama. Yang ketiga, berilah nomor berurutan pada setiap garis horizontal dan vertikal untuk memudahkan kita melacak posisi bujur sangkar yang tengah dikerjakan. Yang keempat, buat pula grid pada kertas gambar yang akan digunakan untuk gambar pembesaran atau pengecilan objek gambar dengan skala yang dikehendaki. Yang kelima, salin setiap detail objek gambar asli atau asal pada setiap bujur sangkar grid hingga semua bujur sangkar selesai tersalin. Yang keenam, jika yang diperbesar adalah gambar foto, maka grid dihapus. Namun, jika gambar yang diperbesar adalah atau diperkecil adalah gambar peta grid, tidak perlu dihapus atau kita sesuaikan dengan kebutuhan. Materi terakhir yaitu menggambar ilustrasi. Kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate. Illustrate yang berarti menerangkan sesuatu. Menggambar ilustrasi adalah kegiatan menggambar yang hasilnya berfungsi untuk menerangkan sesuatu. Sesuatu yang diterangkan dalam berupa keadaan, benda, cerita, ide, gagasan maupun adegan tertentu. Namun biasanya berbentuk teks, narasi atau naskah. Penekanan gambar ilustrasi ada pada fungsi menerangkan. Sudarso SP pada tahun 1990 menjelaskan bahwa ilustrasi adalah suatu seni melukis atau seni menggambar yang diabadikan untuk kepentingan hal lain. Bisa jadi memberikan penjelasan atau mengiringi suatu pengertian. Misalnya, ilustrasi dalam cerpen. Mengikuti pendapat Sudarso ini, gambar ilustrasi dibuat justru untuk kepentingan di luar seni rupa. Misal, gambar ilustrasi di bidang sains, gambar ilustrasi pada mata pelajaran IPA atau biologi, gambar ilustrasi untuk mata pelajaran PJOK, ilustrasi cerpen, ilustrasi berita, dan sebagainya. Perhatikan gambar. Nah, contoh ini adalah contoh ilustrasi untuk mata pelajaran PJOK. Dan gambar yang kedua ini merupakan contoh ilustrasi untuk mata pelajaran biologi atau mata pelajaran IPA. Lalu, ada pertanyaan, sejak kapan ilustrasi digunakan manusia? Berdasarkan jurnal Peran dan Perkembangan Ilustrasi pada tahun 2012, karya Jonita Wiroba, bahwa jejak awal ilustrasi terlihat dari catatan visual pada gua. Penemuan manuskrip abad pertengahan hingga buku-buku dan koran abad 15 hingga 18 yang menggunakan teknik cukil kayu, cetak tinggi, etsa, dan litografi. Setelah manusia mengenal tulisan, mulailah ilustrasi dibuat pada daun lantar menyertai teks yang berisi ajaran-ajaran tertentu. Di zaman sekarang, sangat mudah menemukan gambar ilustrasi di majalah, koran, buku pelajaran, buku ilmiah, dan sebagainya. Adapun beberapa jenis ilustrasi. Yang pertama, ilustrasi naturalis. Ilustrasi yang gambar objeknya mirip benda sesungguhnya. Yang kedua, ilustrasi dekoratif. Ilustrasi yang gambar objeknya disederhanakan seperti gambar hiasan. Ketiga, ilustrasi kartun. Ilustrasi yang gambar objeknya dibuat lucu. Yang keempat, ilustrasi karikatur. Ilustrasi yang gambar objeknya dilebih-lebihkan. Yang kelima, ilustrasi cerita bergambar. Ilustrasi yang gambar objeknya serial dan mengandung cerita.
Dan yang keenam, ilustrasi buku. Ilustrasi yang terdapat di dalam buku. Adapun langkah-langkah berkarya atau menggambar ilustrasi yaitu yang pertama, persiapkan bahan yang akan dibuat gambar ilustrasinya, misalnya seperti cerita, narasi, dan lain-lain. Yang kedua, siapkan ide atau gagasan yang relevan dengan bahan. Yang ketiga, siapkan alat dan bahan yang sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, buat sketsa dalam komposisi yang diinginkan. Yang kelima, melengkapi detailnya. Dan keenam, selesaikan gambarnya atau karyanya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada teman-temannya agar dapat mempelajari materi ini dan siap untuk mengikuti SAS untuk semester pertama ini pada tahun 2023. Selamat belajar, sekian dan terima kasih.